Percaya nggak percaya ya, lihat bintang tiba-tiba Venus tiba-tiba ada yang sebelahnya muncul, lalu kemudian terang redup, tiba-tiba zigzag segala macam satunya, terus hilang gitu ya. Itu hampir setiap, ya boleh dibilang banyak sekali fenomena itu yang saya lihat. Perkenalkan, nama saya Uce Maulana, dari Bandung. Awal datang ke sini di 2012 ya. Saya masih ingat di pas hari ulang tahun itu, tanggal 14 Mei. Lagi bulan purnama dan ya secara ininya malam Jumat Kliwon lah kan gitu. Tadinya diminta atau disuruh tepatnya oleh salah seorang tua di daerah Panjalu untuk datang ke sini. Cuman itu 6 bulan sebelumnya. Saya udah ngapain gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi akhirnya ya saya datang ke sini, terus sampai sini jam 8 malam, begitu ke rumah Pananang, juru pelihara di sini, terus naik ke atas jam setengah 3, jam 2 lah, jam 2 malam. Di luar kebiasaan memang tamu-tamu yang datang. Nah sampai di sini saya juga cukup kaget, dan itu terus terang baru pertama saya datang ke tempat-tempat model kayak begini seumur hidup. Jadi nggak kepikiran mau ngapain segala macam, cuma duduk aja karena nggak tahu mesti ngapain. Saya tanya orang tua yang di Panjalu juga itu ngapain, dia bilang ya pokoknya datang aja. Nah setelah itu diam di teras 5 di Batu Singgasana. Setelah itu tidur jam setengah 4 saya tidur dikenalkan sama Pananang, ini tempat apa, terus jam setengah 4, jam 4 saya tidur aja di Batu Singgasana ini. Tidur, sebelumnya lihat bintang, bagus banget. Nah yang lucunya pas duduk di sini tuh saya ingat itu jam 3 subuh. Terus tangan kiri saya begini aja, bulan tuh dipegang gitu, bulan gitu. Nah kira-kira jam setengah 7, jam 7 saya bangun, dibangunin sama ada salah satu juru pelihara yang sedang beres-beres nyapu-nyapu daun di teras 4. Saya bangun, terus akhirnya saya jalan-jalan ngelihat terangnya seperti apa. Ya tidak bisa berkata apa-apa, cuman yang saya rasakan kagum, wah luar biasa, amazed lah. Terus akhirnya saya jam 9 duduk lagi di Singgasana di sini. Lucunya matahari tepat di sini, tepat di sebelah tangan kanan saya. Terus saya bayangkan si matahari itu saya pegang. Terus ingat jam 3 subuh bulannya saya pegang. Terus ingat lagunya Bimbo yang Taufik Ismail kan, rembulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan. Oh ini kali ya, saya bilang gitu. Cuma kebayang itu aja. Pulang akhirnya ke Bandung, kali kedua naik ke sini karena kayaknya asik gitu. Nah terus sudah ke sini, terus ketemulah sama Pak Dani Hilman di teras 1, ngajakin ya udah sekalian cerita-cerita beliau segala macam. Ya udah sekalian ikut. Ya nanti saya pikirkan dulu, karena jujur saya agak minder karena ilmu geologi sudah lama ditinggalkan karena dari masuk dunia politik lah segala macam, ikut partai segala macam. Tapi karena merasa minder begitu ya terus. Nah lucunya siangnya saya ketemu Pak Pon Purajatnika. Akhirnya terus ya udah ikutan aja. Cuman akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, ya mulai deket lah sama teman-teman di Gunung Padang. Akhirnya dibilang ya Kang jangan terlalu intens aja katanya gitu, tidak terlalu dalam lah karena
Ya saya juga masih minder saat itu. Terus berlanjut sampai selesai penelitian dari TTRM. Lalu kemudian selalu update memang, ngobrol sama Pak Dani, ngobrol sama Pak Pon, segala macam ya. Akhirnya jadi tahu semua lah, sedikit-sedikitnya gitu, cerita-ceritanya gimana segala macam. Sampai akhirnya baru tahu bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Ini luar biasa. Bangunan yang memang luar biasa. Dan akhirnya saya terus mencoba meneliti di luar bidang TTRM ya gitu. Jadi secara sejarahnya, secara cerita rakyatnya, secara gimana. Salah satunya adalah saya datang ke Cengkuk. Di sana ada situs Cengkuk, Tugu Menhir 8 meter kalau tidak salah. 8 meter tingginya. Dan yang penjaganya Mbah Jaya itu saya tanya, di Menhir ini, di Cengkuk ini untuk aplikasi daripada perhitungan waktu untuk setiap manusia, iya dia bilang. Untuk pertanian iya, untuk ini ngitung dari mulai lahir sampai meninggalnya iya. Lalu saya bilang kalau itu hitungannya pakai matahari dan bulan, di mana? Apakah di Kutajaya, situs Kutajaya yang ada batu goresnya? Iya, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kalau hitungan kalau pakai bintang, lihat bintang di mana? Observasi bintang? Ya di Gunung Padang lah. Jadi satu saya dapat itu. Lalu kemudian lagi ke daerah Tasik, di daerah Mandala, itu juga mengatakan yang sama, bahwa ngitung bintang itu, ngelihat bintang itu di Gunung Padang. Kemudian ketemu sama Pak Suharja juga, almarhum, salah satu guru besar astronomi ITB. Malahan saya sempat ikut di perencanaan untuk dark sky region, jadi langit jernih untuk melihat benda langit. Tapi keburu meninggal beliau. Itu juga mengatakan bahwa ini tempat bagus untuk melihat bintang. Dan banyak sekali sih memang ketemu yang ya dibilang percaya nggak percaya ya, lihat bintang tiba-tiba Venus, tiba-tiba ada yang sebelahnya muncul, lalu kemudian terang redup, tiba-tiba zigzag segala macam satunya, terus hilang gitu ya. Itu hampir setiap, ya boleh dibilang banyak sekali fenomena itu yang saya lihat. Kemudian yang jalan, bintang jalan, saya pikir itu satelit atau apa, tapi ternyata bukan, karena jalannya zigzag. Itu teh sendirian? Banyakan saksi ya. Banyak saksi. Terus ketemu lagi satu waktu 7 orang teman saya bawa laser. Lalu kemudian laser yang hijau itu dia tembakan dari teras 5 ini sampai ke teras 2, tiba-tiba hilang di tengah. Hilang aja begitu, tiba-tiba nyambung lagi di teras 3 kedua gitu. Di teras 3-nya hilang. Kita cuma begini, putus. Nyambung lagi. Itu juga terus sampai sempat saya juga masih terbayang-bayang, tiba-tiba kayak ada clocking gitu. Clocking itu kayak Alien Predator itu kan ada yang clocking gitu. Sampai ngeliat kok bayangan di belakangnya kok berbayang ya, saya bilang gitu, tidak tegas gitu. Terus ada bentuk kayak begitu, kok ini clocking gitu. Banyak juga begitu, berapa kali begitu gitu. Tuh yang lucu-lucunya lah gitu. Terus nyampe di wilayah sejarah juga, bahwa Gunung Padang ini sempat dari zamannya Salakanagara, Agrabinta itu awal-awal 100 Masehi lah, 130 200 Masehi itu sudah ada sebenarnya. Bahkan dititipkan ini Gunung Padang ke Agrabinta. Rajanya juga ada. Memang tidak tertulis, folklore lah, cerita-cerita rakyat. Tapi cerita rakyat ini di mana-mana ada. Di Cirebon juga ceritanya begitu. Bahkan di Baduy juga mengatakan kami tidak wasa atau tidak berani datang ke sini karena Gunung Padang lebih tua. Tapi kalau ada sesuatu yang urgent banget tentang kami akan datang ke Gunung Padang. Kasepuhan Banten Kidul juga begitu. Bahkan Mbah Ugi waktu sempat ditanya, "Abah, kapan ke Gunung Padang?" Masa saya sudah tidak di masa saya, mungkin anak saya yang ke sana. Mbah Asep juga begitu di Sinaresi. Jadi memang tempat ini luar biasa memang. Yang dilupakan, yang terlupakan gitu. Dan
sampai ada satu hal yang dari Gunung Padang ini saya cuma punya asumsi gitu, bahwa jangan-jangan sebenarnya tempat seperti ini sebenarnya menandakan sebuah wilayah yang punya potensi bencana gitu. Saya sempat ngobrol sama Pak Andang Bahtiar, Pak Dani Hilman, karena di Gunung Padang kan ada dekat Sesar Cimandiri, terus di Cengkuk sama Pangguyangan itu di atasnya, di utaranya Pelabuhan Ratu itu juga ada Sesar Citarik kan gitu. Di Sesar Lembang ada Batu Lonceng, Panyandaan. Terus waktu ke Sumatera juga menemukan itu ada itu juga ada sesar ada situs juga, artefak juga. Jadi jangan-jangan leluhur kita sudah nandain gitu sebenarnya daerah-daerah sesar itu. Tapi ya itu baru dari ngumpulin data dulu aja lah gitu, karena butuh kajian lebih. Yang menarik datang ke Gunung Padang ini nggak pernah habis-habis. Ada aja selalu yang dapat, ada yang dapat segala macam. Dan ya sekarang sih saya lebih ke pendampingan, dari dulu juga pendampingan ke masyarakatnya, nemenin gitu, bikin mereka percaya diri bahwa mereka tuh mampu sebenarnya ngelola ini semua gitu. Tidak usah harus kemudian berpangku tangan atau diam lalu kemudian nunggu pemerintah, udah sulit. Karena seluruh cagar budaya nasional itu yang ada di Indonesia itu tidak ada biaya pemeliharaan. Jadi mereka harus jibaku untuk bisa nutupin ini. Sebenarnya di Gunung Padang ini kalau saya sering nganter tamu itu sifatnya lebih kepada netral sebenarnya. Jadi bahasa orang sini, Gunung Padang ini ngasih sesuai orangnya gitu. Bukan apa yang dia mau, tapi apa yang dia butuhkan. Gitu. Jadi tidak bisa kita meminta-minta di Gunung Padang udah nggak laku. Gitu. Tapi kita datang ke sini cuma dia keinget, oh ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Itu yang terjadi. Dan saya terakhir ngomong ke ada yang orang-orang kesadaran, saya bilang datang ke sini jangan jadi manusia, jadi makhluk dulu deh, saya bilang gitu. Biar bisa selaras dengan alamnya kan gitu. %180 berubah. Tadinya saya sangat logis emang gitu, tapi kemudian datang ke sini faktor non logisnya juga kencang juga akhirnya begitu. Jadi kalau ya kayak gini lah contoh, datang ke satu tempat waktu di Gunung Padang, setelah di Gunung Padang lah, aktif di Gunung Padang, datang ke satu tempat terus tiba-tiba saya bilang, itu di situ dulu ada pendopo ya, saya bilang itu ada balai ya dari bambu. Iya Kang, di situ dulunya ada pohon ini ya, pohon beringin. Iya, beringin ini warnanya putih kan? Iya. Kenapa kau ditebang itu? Itu siapa yang itu? Saya di satu tempat nggak ada. Itu di Girijaya sempat. Kenapa balainya jadikan rumah kok dihuni? Ini kan balai buat masyarakat. Iya, ya masalahnya begini. Terus saya bilang di sini ya, sampai bisa nebak bahwa arah di sana ada curug ya, saya bilang begitu. Iya. Sebelahnya curug ada mata air kan, sebelah sananya iya. Dan itu sering terjadi. Jadi ya kalau saya ini boleh dibilang dibuka sih sebenarnya gitu. Dibuka. Jadi yang alam bawah sadarnya dibuka kan gitu. Jadi memang buat saya itu sebenarnya bukan enak sebenarnya, berat gitu. Tapi ya jalanin aja lah kan gitu. Ya itu jadi kebiasaan datang saya masih ingat waktu ke Komitir juga. Tiba-tiba diam, nangis sendiri. Kenapa? Saya bilang. Jadi kebayang bagaimana terjadi perang saudara di situ, dihabisin segala macam. Ya. Ada dalam memori. Ya. Di memori di alam bawah. Cuma ngerasain aja, tapi ya balik lagi logika mesti tetap jalan ya. Itu yang pertama gitu. Sebenarnya ini lucu gitu, Gunung Padang ini karena mungkin bahasa sini sih karena Padang Narawangan ya bisa lepas gitu. Tapi kalau dengan tumbuhan seperti ini kan boro-boro bisa lihat lepas kan gitu. Lebih lepas di atas di Padang Jaya kan begitu. Di SD Padang Jaya di atas yang warna biru itu. Buat saya Padang ini terang sebenarnya.
Dari pak tempat itu artinya pak itu tempat, derang itu terang. Itu jadi tempat yang terang sebenarnya gitu. Ya seperti itu. Kayak kenapa sih harus ada ukiran kujang gitu? Saya bilang ini kudrang ini, saya bilang gitu. Ku itu paranti atau alat, drang itu untuk terang, memberi terang gitu. Jadi bukan dibawa-bawa terus dipakai begini ya, memang buat punya tanggung jawab menerangi atau ya nolong orang lah atau gimana, bukan sebagai alat senjata. Tapi itu pemikiran Uca sendiri. Pengalaman Ya, sendiri ya. juga. Sempat pengen ditulis tapi berapa kali orang nyuruh tulis. Terus pas di depan komputer, depan laptop bingung nulisnya dari mana mulainya ya. Nggak bingung sendiri, jadi makanya sering-seringnya sekarang direkam, simpen, nanti ditulis. Ini lihat kompas aja muter gitu. Monolit masuknya lewat barat. Aku nggak tahu monolit. Monolit itu jadi kayak batu 3 biji begitu, tapi dia satu gitu. Segede apa? Kecil sih kalau bilang monolit dibanding sama air stroke mah segede gini. Oh gitu. Dan itu ada masuknya dari barat situ, masuk gitu. Teriak saya juga. Saya bilang ini kuncinya di sini, agak dalam, turun ke bawah agak dalam. Di kedalaman? Nggak tahu, pokoknya agak dalam aja, mungkin sekitar 30-25 saya nggak tahu. Dan dia di dalam ruangan sekarang. Dikasih ruangan itu, terus dikasih monolit itu, dan kemudian itu yang anomalinya, kalau bahasa saya anomalinya gede banget sampai kompasnya muter. Nah, di wilayah sini itu tuh ada lagi sakit itu. Lagi sakit, ini alam bawah sadar kalau lagi sakit kan kenceng ya. Ada kehidupan yang sebelah timur itu, ada kehidupan yang kayak nggak tahu kenapa gitu, ada peri yang bisa terbang kayak Tumbelina gitu-gitulah gitu ya. Kayak gitu ya, kayak model Tinkerbell lah, bukan Tumbelina, Tinkerbell. Sebelah sana kayak kunang-kunang gitu. Terus sebelah sini perkampungan resi gitu. Saya bilang kok. Nah, ada satu perkampungan yang itu yang punya Gunung Padang sebenarnya gitu. Beradanya itu di sebelah sana, di utara. Di bawah atau sejajar? Kayak beda dimensi sih. Oke. Beda dimensi sih. Dan memang berkali-kali kayak begitu. Nah, yang monolit itu 3 malam berturut-turut dengan adegan yang sama. Setelah itu malam keempat hilang sama sekali cerita itu. Dan sinyal Gunung Padang juga saya kejar nggak ada. Saya bilang kenapa kok diputus ya, saya bilang gitu. Rupanya itu. Dan waktu pas lidar keluar kemarin itu kaget, di sebelah barat itu ada mungkin salah interpretasi lidar atau bagaimana, ada lucu juga di situ gitu, daerah barat. Anomali. Agak bingung. Kayak begini aku bilang. Oke deh. Berarti tetap tadi ya, bangunannya memang begini. Memang begini. Terus satu hal lagi, itu cuma sampai teras 3. Teras 4-5-nya emang diuruk. Kesininya. Jadi makin ya setelahnya lah. Jadi oh ya benar kalau gitu cerita. Oh, teras 3 itu dan bawahnya ini ya? Air urusan. Air urusannya. Itunya dari air. Jadi pemilihan tempat ini adalah karena dia punya sumber air yang kemudian dia bisa itu tekan ke atas. Tertekan. Ya, tekan. Kalau menurut geologi Jadi ada gentong bumi. Ya. Kalau menurut geologi ada sumber airnya. Itu yang di bawah. Oh. Karena Uci tanya yang lain di mana-mana, di sini nggak ada kan. Yang sumbernya di bawah. Awal tangga. Gentong bumi. Jadi reservoir gede gitu. Jadi, Dorpal apa? itu perkara dorpal beda lagi cerita itu. Lain cerita. Kang Diki ya gitu. Tapi saya juga nyaksiin sih dorpal itu beberapa tempat. Dan di Gunung Padang juga ada di teras 1, di teras 2-nya 2, di teras 3-nya 1, terus teras 5-nya 1, tapi teras 5 sempat keangkat kan. Oke. Ini memang bentukan manusia. Ya. Oke. Ya, Udah. manusia. Sama ini termasuk diukir atau? Sebenarnya di tiap, kalau di scan aja sebenarnya itu ada sebenarnya simbol-simbolnya. Oh, Simbol-simbolnya ada, cuman simbol ya? simbol.
belum aksara. Oh, simbol. Iya, Masih simbol. Oh iya ya tinggal Terus kalau kelihatan tuh Bang. cowaan-cowaan? Itu juga simbol sebenarnya, jadi kayak urutan gitu. Kalau mau Oh, duga gitu. aja kita tinggal ngambil ekspos habis itu udah. Terus di bawah sana itu saya juga udah duga di tangga bawah itu ada memang batu levitasi gitu. Naik kayak lift gitu. Oh, Eskalator. Tapi titiknya pas di dekat mata air. oh. Tapi udah ketutup. Cikahuripan. Ya, Cikahuripan. Dan pohon dua itu juga memang sengaja ditanam untuk disebutnya mahkota dunia. Tapi yang uniknya yang saya temukan adalah kalau energi bahasa Sundanya itu patihurip, makanya Cikahuripan. Jadi air energi. Sementara satu lagi itu adalah patihirup. Patihirup itu ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu sebenarnya kan mahkota dunia cuma ngolah energi sama ilmu hijau. Pohon apa itu? Haniru dan kemenyan. Kemenyan energinya patihurip, hanirunya itu patih. Yang kemenyan yang mana? Yang sebelah kanan. Yang kanan sini atau yang lurus ini? Kan ada lurus dua. Ini kanan. Oh, dua ini yang Iya. kanan. Kanan benyan, kirinya haniru. Oh. Haniru itu keilmuan. Kalau yang bawah bukan. Bukan Oke. Jadi ini ya pohon ini ya. pohon ini. Oh. Ya, itu yang saya dapat ya. Ya. Tapi dari Gunung Padang ngasihnya masing-masing sih. Iya. Ya.